keinginan roh kita kan. Lanjut lama kali maksudnya kan. apa yang Lagi nunggu aku nih poinnya apa. Ini dulu kan. jangan ngegas dulu Kak. Aku Ya aku lagi nungguin lama kali penguatan ini iman loh kan. Kak. Udah tahu aku lanjut. Jadi intinya berpuasa gitu ya. Kok kaget kau? Gitu Kak. Langsung kau terima jawabanku tadi. Intinya puasa. Habis Kakak kalau ya ampun. Gini ya Pak ya. Anda kalau menanyakan tentang ekonomi, saya sudah katakan, saya bukan orang yang menjual kripto. Saya nggak buka usaha MLM. Walaupun kebutuhan ekonomimu itu tinggi, kan udah aku bilang Pak, saya juga lagi cari makan Pak. Gimana kau kira aku lagi ngapain ini Pak? Ya. Keinginan daging secara luas, maksud saya begitu. Lah semua dosa itu keinginan daging, kau kira? Dari membun-bun, mencuri, berzina, apalagi berbohong, itu semua keinginan daging. Saya bukan nggak tahu, saya tahu keinginan daging itu apa. Itu percabulan, pengfitnah, penggosip, apalagi semua itu keinginan daging. Terus apa hubungannya dengan ekonomi kau? Memangnya aku mau cari uang dengan cara itu? Ya makanya lagi tak hubungin ini. Ya kan karena kau bilang, kan kebutuhan ekonomi ini ya. Terus ekonomi dengan keinginan daging itu apa? Kau mau jadi pencuri? Orang akan selalu dituntut untuk hidup ideal. Gak ada orang dituntut hidup ideal. Siapa? Di mana Yesus bilang mengatakan kau dituntut hidup ideal? Gak ada. Hidup kudus. Ideal. Kalau hidup ideal itu kau punya mobil, punya rumah mapan, itu ideal. Tapi Yesus tidak menuntut kau untuk hidup ideal. Hidup kudus, berusahalah hidup berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan itu. Karena harta kau itu nggak dibutuhkan Tuhan Yesus. Ya, mobil kau dia nggak butuh, dia punya semua. Tapi yang dia butuhkan adalah apa? Ketika kamu datang, meminta dilayakkan oleh Tuhan, kamu datang dalam pertobatan. Itu yang terpenting. Ya, uang kau, persembahan kau itu nggak berguna bagi Tuhan, karena Tuhan itu nggak butuh itu semua. Itu yang saya pikir. Tapi pertobatan kamu, itu dia. Jawab dulu. Kan tadi sudah saya bilang. Bagaimana caranya itu? Makanya kau itu hiduplah dalam kekudusan. Bagaimana hidup dalam kekudusannya? Dengan pertobatan. Itu. Jangan lepaskan sakramen-sakramental yang ada di dalam peribadatanmu. Ibadah itu gunanya itu banyak. Mengandung janji-janji Allah baik untuk hidup saat ini dan yang akan datang. Itu ibadah. Itu loh. Halo? Aku lagi live. Ada lagi Pak yang mau kau tanyakan Pak? Ini satu lagi, oke. Jadi kalau kita hidup menuju rohani kekudusan ya Pak. Satu lagi gini, yang melanjutkan pertanyaan. Saya belum ini. Saya pernah saya berucap gitu bahwa gambar-gambar. Jangan panjang-panjang kok curhat. Males aku males sesi curhat, aku nggak suka lo, serius lo. Nggak usah ngadu nasib di sini Pak, nasib aku nggak laku. Ya. Tanya aja tentang teologi, Apa? Tentang teologi. Ya iyalah, kok kira aku lagi mau ngapain dengerin curhatan kau? Kok kira aku psikolog? Mahal kalau kau bayar aku per setengah jam 500.000. Kalau jadi psikolog, berani kau? Iya, Jangan curhat ini, nggak bisa. Curhat aja sama bini kau. Curhat pula gambar Yesus yang di pasaran itu kan sebetulnya tidak sesuai dengan gambar yang digambar Rasul Lukas kan. Maksudnya persepsinya nggak sama kan.
Boleh kan saya bilang itu bukan gambar Yesus sesungguhnya, saya bilang boleh nggak? Yang di gambar-gambar yang di pasar, yang dijual di pasar, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang sama Ratu Entok dihina gitu, boleh kan? Saya bilang gitu. Itu bukan itu sebenarnya gitu. Gimana Kak? Hubungannya apa dengan teologi? Hubungannya apa dengan teologi? Gambar-gambar orang, gambar-gambar foto gua apa hubungannya dengan teologi? Ini nggak nyambung. Yes, gambar Yesus, gambar Tuhan Yesus itu kan bukan sebenarnya. Gimana saya menyampaikan kepada mereka bahwa itu bukan sebenarnya gitu? Gimana? Ya tinggal ngomong lah. Pokoknya Gimana nanti? Itu bukan gambar Yesus, udah tinggal ngomong. Masa cara ngomong bilang itu nggak benar aja aku ajarin? Kakak bilang Yesaya 53 ya? Dulu kakak bilang Yesaya 53 ya? Iya. Baca Yesaya 53 ya? Nah, itu ya, pegangan kita itu ya? Iya. Kak, ngantuk ya? Enggak, Pak. Enggak ngantuk aku. Iya. Betul. Yesaya 53 itu betul. Tapi kan berarti itu Yesaya 53 itu kan nubuatannya seperti itu. Dan kita tahu ya di dalam Galatia ayat 1, Yesus itu sudah digambarkan jelas di antara bangsa Israel yang dilukiskan Rasul Lukas itulah. Gitu, Pak. Ada lagi mau ditanya, Pak? Nah, sementara ini gitulah. Jadi itu ya selalu patokan ya. Tuhan memberkati, Pak. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kalau kemarin udah aku jelaskan dan kalian udah ngerti, ya nggak usah lagi dikasih tahu. Udah, gitu ya. Halo, Shalom. Halo, MRA. Salam Kak. Suaraku jelas Kak? Jelas. Dedekan ini. Keren Kak nih. Kak, aku mau nanya dong Kak. Ini mau nanya, aku sih Kristen. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Yang mau aku tanyakan, siapakah perempuan ini? Bunda Maria. Bunda Maria. Oh, iya, Bunda 12 Maria. bintang itu adalah 12 rasul itu. Oke. Kakak diam aku ya. Kapan mau ngobrol sama kakak ya? Oke. Tuhan berkati. Ada rahasianya sih, belum bisa. Siap. Sebenarnya aku mau nanya dari pendapat kakaknya sih. Sebenarnya kalau lebih dalam lagi, belum waktu ungkapin sih. Aku udah dekat nih. Kenapa tuh? Oh, ini Bang Michael ya? Bukan. Aduh, belum waktunya sih ya. Intinya gini loh. Intinya nanti dari 927. Intinya akan ada kegerakan besar, 3,5 tahun kegerakan besar. Masa pencurahan kuasa Roh Kudus besaran. Ya, gereja akan disempurnakan. Firman dan Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat, lebih dalam lagi. Ya. Salah satu kejadiannya ya hari Pentakosta. Tuhan akan kirim Pentakosta terakhir. Itu sudah terjadi. Iya, nanti akan terakhir. Jadi kan namanya sebelum hujan itu kan mendung dulu, gerimis dulu, ya kan? Kalau dulu pemberitaan firman itu bagaikan lembu waktu zamannya Petrus Paulus ya. Nanti ke akhir zaman itu bagian singa menikas, Kak. Menyerang pelajaran palsu dan sesat. Sekarang udah disiapin nih, Tuhan udah siapin orang-orang ini. Kak Agatha, kakak, dengerin dulu nih, ini serius. Elia Miron, ya. Terus dedekan ngomongnya. Edis, itu Tuhan udah siapkan tuh. Akan lebih dalam lagi, Kak. Lebih banyak lagi. Karena pemahaman itu sebenarnya salah. Pemahaman itu salah. Yang dimaksud itu bukan saya. Yang dimaksud itu adalah para rasul. Zaman akhir kakak itu salah satunya. Kak. Bukan, saya ini bukan. Kakak itu dipanggil sama Tuhan buat melayani lebih dalam lagi. Kalau dipanggil Tuhan aku udah innalillahi. Ya Kak, maaf. Ini aku deg-degan, gemeter ini, Kak, keren soalnya. Gemeter ini, ngomong sama, wow, gemeter ini. Jangan gemeter, Pak. Tapi gemeterlah kepada hari di mana Kristus itu datang menghakimi kita semua. Itu yang terpenting. Iya, terutama buat pengangkatan dulu deh. Rahasia pengangkatan itu yaitu dia Wahyu 12
Iya. Rahasia pengangkatan, siapa yang diangkat? Jadi ini Kak, perempuan itu adalah gerejanya Tuhan, gereja pengantin Kristus. Makanya nanti di akhir zaman wanita itu akan muncul. gereja, kita semua. Iya, iya betul sekali, setuju. Iya. Makanya nanti di akhir zaman akan muncul 3 pengajaran Bang, dari coba Tuhan buka, langsung. baca. Coba buka dulu Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Oh ya baik Kak, baik siap. Ini mungkin ada orang yang ngira ya. Orang-orang mengira akhir zaman itu nanti. Ini udah akhir zaman. Betul setuju. Dimulai dari kapan akhir zaman itu? Dimulai dari Kristus itu mengambil rupa manusia. Itu udah akhir zaman. Ibrani Coba baca. berapa Kak? 1 ayat 1 dan 2. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Gemeter nih. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi. Betul. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, Tuhan Yesus. Ya. Ketika Kristus itu inkarnasi dalam rupa manusia, itu udah zaman akhir. Sampai ke sekarang ini, masa gereja itu, itulah akhir zaman itu yang di dalam Wahyu itu. Betul, setuju sih. Jadi Setuju jangan sebutkan nama saya bukan rasul. belum sih ya. Pokoknya dari 5 karya Joatun, Nabi, Rasul, Gembala, Penginjil, Pengajar. Saya nggak tahu kakak di mana. Apakah di pengajar kan di mana? Saya murid. Kakak salah satunya. Saya tidak betul, pengajar. setuju. Saya bukan Ya pengajar. pokoknya salah satunya lah. Itu kakak tuh udah disiapin sama Tuhan tuh ya. Keren deh, pokoknya keren deh. Lebih dalam lagi, dahsyat lagi buat menyerang pengajaran palsu dan sesat. Harus, abang juga harus. Semua orang Kristen harusnya seperti itu. Karena Aku kita nggak mau satu. Kak, aku kabur Kak. Aku nggak mau Kak, ujiannya wow. Gimana dong Kak? Kalau kamu lebih mencintai dirimu, mengasihi dirimu, maka kamu tidak layak bagi Tuhan. Iya sih, betul sih. Iya sih. Iya sih, setuju sih Kak. Setuju banget sama Kakak. Ateis enggak juga, enggak gitu konsepnya. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang memilih kita yang memilih. Kenapa kita disebut jadi imamat yang rajani? Bukan artinya kita adalah imam. Tapi ada yang dipilih untuk menjadi imam, yaitu para imam. Sehingga karena iman kita kepada Kristus, Kristus adalah imam besar kita, makanya kita disebut imamat yang rajani. Jadi bukan saya yang imam. Bukan siapapun yang imam yang kamu sebutkan tadi. Tetapi Kristus yang melalui dia, kita dilayakan menjadi imamat yang rajani. Maksud dari ayat itu. Aku sih nggak sebut ya Mas dari ayat ini ya, tapi aku nggak sebut kakak imam. Pokoknya di antara 5 karunia Joatan itu, aku nggak tahu kakak punya ada salah satunya, cuma nggak tahu yang mana. Nanti karena berfungsi-fungsinya nanti di kegerakan besar akan muncul banyak pakai Tuhan. Karena ada 3 pengajaran dari Tuhan langsung, pengajaran akal-akal manusia, pengajaran setan. Ini pelajaran akal-akal manusia, pelajaran setan, 2 pengajaran yang merusak gitu. Tapi tenang, Tuhan udah siapkan hamba-hambanya. Ada kakak, ada Kalemiron, ada Prasetyo, ada si Edis, ada siapa kalau di luar negeri itu ada siapa tuh CP ya. Itu udah Tuhan siapkan. Akan lebih dahsyat lagi kegerakan besar karena buat mempersiapkan mempelainya sampai ke masa pengangkatan. Pengangkatan apa bang? Maksudnya gimana bang? Diangkat di peti mati gitu? Diangkat kemana ini? Wahyu 12. Apa itu? Coba. Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan berbicara dengan gereja pengantin Kristus yang udah sempurna, mempelainya udah sempurna. Padang gurun berbicara tentang awan-awan, inilah pengangkatan. Ya, rahasia pengangkatan itu ada lebih dalam lagi. Bukan cuma percaya, dia harus lahir baru dari air dan roh dan menjadi dewasa rohani. Itu maksudnya baptisan? Iya, salah satunya. Betul sekali. Aku cuma mau bicara ya, boleh Kak? Aku bicara? Silakan. Ya izinnya. Buat pengaturan, ada 7 tingkatan iman. Tingkatan pertama, pendengar firman, percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dulu. Itu dasar. Ya, kedua, menyesal dan bertobat. Ketiga, mengeluarkan buah-buah pertobatan. Keempat, melakukan baptisan, selam. Ya. Yang kelima, baptisan roh atau kepenuhan roh. Yang keenam, karunia rohani ada 3. Karunia roh, tahulah ya.
Ya, kalau roh banyak lah ya, ada 9 karunia plus tambahan tuh kayak penglihatan, nubuatan gitu ya. Bahasa lidah itu banyak lah. Terus jawatan-jawatan Tuhan, nabi, rasul, gembala, penginjil, pengajar. Terus buah-buah roh. Baru masuk tingkatan ke-7, sempurna, dewasa, rohani, terpilih. Jadi rahasia pengangkatan tuh ada rahasia di Kisah Rasul 2. Intinya, aku buka dulu Kak ya, boleh Kak? Silakan. Sambil gemeter ini, keren banget nih. Ini kakak keren banget soalnya nih. Oke, Kisah Rasul 2 ayat 37 ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang ke-39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Makanya nanti di kegeran besar, banyak pertobatan besar-besaran, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak banget, banyak. Itu Tuhan akan pakai banyak, ada anak muda sih, banyak kan sih, karena kan Tuhan Yesus kan waktu itu kalau nggak salah pas di Pondok Daun ya, hari Pondok Daun ya, yang dia menunggangi keledai. Dari muda. Ya ininya sih, salah satunya kakak ini yang dipakai Tuhan, gitulah. Pokoknya keren deh. Itu sih keren sih kan salah satunya. Itu tadi Kisah Rasul 2 itu rahasia tentang 7 tingkatan iman. Ya, jadi teman-teman ayo sama-sama berjuang untuk lebih maju lebih dalam lagi. Ya. Itu sih Kak ya. Boleh kesaksian Kak? Silakan. Iya. Waktu itu sebelum pandemi kan di gereja tuh ya pendetanya itu ngangkat brosur, biasalah ya brosur. Siapa yang mau ke ini Israel Yerusalem? Aku nggak pegang brosur, aku cuma diujuk kanan depan, aku cuma nunjuk doang. Gue bilang ini, Tuhan minimal sekali aja kalau sana, sekali aja Tuhan, sekali. Udah pulang gereja itu aku angkat tangan doa nangis Tuhan. Nangis, baru itu angkat brosur. Tapi jangan ikutin ya, ini bodoh bener-bener. Cuma aku kata sebagai teman aja ya. Tuhan, engkau gak bodoh kan, kau lihat kan Tuhan, nangis, aku nyebel Tuhan, nangis. Cuma beda berapa minggu, tiba-tiba hamba Tuhan ngomong gini, kami ikut saya ke Israel. Nggak ada apa. Puji Tuhan Kak, bisa ke Israel, ya gratis, dapat ini juga sih, dapat uang saku juga, semua puji Tuhan gitu. Puji Tuhan. Banyak sih ya. Udah pernah menangkan jiwa juga dulu dari Senayan sampai ke Kelapa Gading Nias tuh, sopir terima Yesus gitu. Udah puji Tuhan. Borang kolam baptisan udah. Pernah aku lagi lapar ya, waktu itu kan rumah waktu itu zamannya sebelum pandemi itu rumah bikin warnet ya. Aku lapar, tiba-tiba ada ibu-ibu datang bawain ketoprak. Gak ada apa, kok tau aja. Terus keluarga aku pernah ada masalah keuangan Kak. Masalah keuangan, sedangkan warnet kita lagi bermasalah nih. Sedangkan tetangga ada pesaingin warnet. Kan lu kan zamannya game-game online gitu kan Kak ya. Aku cuma malam-malam itu aku di tengah tuh sujud, aku nangis tuh. Pas keluarga udah tidur, aku cuma sujud, aku angkat tangan, Tuhan gimana Tuhan, butuh buat kehidupan nih keluarga nih, sedangkan kondisi keuangan pada turun. Wah itu dahsyat dengan acaran. Cuma beda berapa hari, tiba-tiba saat itu anak sekolah SD lagi disuruh sama sekolahnya itu ngeprint nama-nama negara ASEAN. Di tempat kita rame penuh di situ Kak. Dahsyat lah Tuhan. Bisa makan akhirnya. Iya, Tuhan itu selalu mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk berbuat baik kepada kita. Setuju Kak. Kita tidak tahu cara Tuhan itu mengirimkan malaikat kepada kita seperti apa. Tetapi saya mau memberitahukan satu hal. Di dalam Alkitab dikatakan gini, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu pergi darimu, tetapi bersukacitalah ketika namamu itu tercatat dalam kitab kehidupan. Iya, betul. Itu sebenarnya yang terpenting dari semua sukacita yang kita terima di dunia ini. Harta, kebetulan, kemudahan, lalu apa? Semua kemewahan itu tidak penting. Yang terpenting adalah itu. Ketika kamu datang kepada Allah dalam pertobatan, itulah yang terpenting.
Sebab manusia itu tidak boleh Setuju meninggi banget sih. dirinya di hadapan Allah. Sebab Allah lah yang maha tinggi. Jadi kalau ada manusia yang meninggikan dirinya di dalam kepada Tuhan, itu namanya sombong rohani. Nah, hati-hati. Iya sih, Kak. Iblis mungkin tidak bisa membawa kita untuk berbuat dosa. Iblis mungkin tidak mampu membuat kita untuk berzina, mencuri, atau apapun. Tetapi iblis punya cara lain untuk menjerumuskan kita supaya kita melawan Allah. Dengan cara apa? Kesalehanmu yang kamu anggap itu adalah kebenaran dalam dirimu, sebenarnya itu adalah kesombongan rohani. Nah, orang-orang Kristen juga harus hati-hati untuk ini. Mungkin kita nggak jatuh dalam perjinahan, mungkin kita nggak jatuh dalam percabulan atau apapun itu. Tetapi ketika kita menganggap diri kita tidak pernah bersalah, menganggap diri kita tidak pernah berdosa, di situ sebenarnya kesalehan itu sedang menjatuhkan kita. Sombong rohani. Nah, hati-hati untuk ini. Kemudahan yang kita dapat, mungkin kita pikir itu dari Tuhan. Tapi jangan salah, iblis juga bisa melakukan hal itu. Ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Apakah itu benar dari Tuhan? Sebab Tuhan Yesus bilang apa? Maka lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan, tetapi sempitlah jalan menuju kerajaan sorga. Sebab Tuhan Yesus selalu mengatakan, Iya, betul. kalau kamu mengikut aku, kamu akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kudapatkan di dunia ini. Jadi kalau kamu merasa dirimu diberkati Tuhan, hiduplah dalam kondisi yang memikul salib. Iya, betul. Disitulah sebenarnya kita sedang diuji di dalam Kristus. Jadi hati-hati dengan kemudahan yang kita terima. Hati-hati dengan rezeki yang kita terima. Setuju. Bisa jadi Setuju. iblis sedang memperdaya kita. Seperti itu. Terima kasih atas kesaksiannya, Mr. A. Setuju, Kak. Itu makanya kan pendeta juga bilang, sebenarnya ya ujian itu bukan pada saat kita kurang, tapi pada saat kita diberkati, itu ujian sungguhnya. Bisa Kak kita ya tak rendah hati, lembut hati. Ya sih, betul, setuju, Kak. Sangat setuju sama Kakak. Makasih ya Kak udah menyadarkan aku, Kak. Thank you ya. Siap. Tuhan berkati. Gitu aja. Thank you, Kak. God bless semua. Iya, Makasih, God bless. Kakak. Ya, sama-sama. Sebab sebenarnya persembahan yang paling diinginkan Allah itu adalah apa? Hatimu yang remuk, hatimu yang hancur. Apa yang dimaksud dengan hati yang hancur? Sebagai persembahan yang paling berkenan di hadapan Allah. Pertobatan. Hati yang hancur itu adalah pertobatan. Itu sebenarnya yang Tuhan mau. Karena pertobatan itu membawa kita menjalin kembali hubungan kita dengan Allah. Bukan uangmu, bukan mobilmu, bukan kemudahanmu, bukan berkatmu. Gitu. Ya. Tuhan berkati ya semuanya. Mau lebih lagi, oh lebih lagi Tuhan, ini tujuan hidupku. Oke, ya sama-sama Mr. A, Tuhan berkati. Halo Moms. Kunci mungkin dia ya. Kebutuhan jiwaku menyembahmu. Ya, salam semuanya yang baru bergabung. Jangan lupa tap-tap, jangan lupa juga share, dan jangan lupa juga nge-give supaya akunnya nggak rungkat. Oke ya. Kalau kalian mau mendukung pelayan saya gitu ya teman-teman ya. Tap-tap kalian dan give kalian itu sangat membantu sekali. Sangat-sangat membantu supaya tidak rungkat. Tuh ya. Gak punya koin Kak, gak apa-apa, bisa tap-tap. Kalian bisa melayani Tuhan itu dengan berbagai cara, karena karunia tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memberi, ada yang tap-tap, ada yang menginjili. Tidak semuanya menjadi penginjil, tidak semuanya menjadi pemberi juga. Tapi banyak hal ya. Dengan kalian menguatkan dari typingan kalian yang menguatkan saya, itu juga suatu karunia, menguatkan saya gitu ya. Gak paham beli koin Kak, gak apa-apa Bang, HP-nya dibuang aja Bang. Kita naikkan lagi yang lain ya. Iya, karunia tap-tap. Kenapa saya bilang karunia tap-tap? Apa bedanya dengan karunia orang yang dengan menyapu?
Menyapu itu karunia loh. Kalau nggak ada orang yang nyapu di dunia ini, rumah itu kotor semuanya. Kenapa saya bilang tap-tap? Karena kalian itu membantu pelayanan saya. Ini bukan pelayanan diri saya, tetapi pelayanan kita semua gitu loh. Mau kangen 1 minggu? Udah siap? Kangen sama gua nggak live 1 minggu, gua kena banned. Serius? Mau? Kalau kalian belum siap untuk kangen sama aku selama 1 minggu, kalian benar-benar tap-tap dan nge-gift. Udah cukup, Kak. Tuh kan? Jangan sempet DM gua ya, kakak kapan live, kakak kapan live. Oh jangan. Ya, suruh tap-tap males. Gitu. Loh, ini suka lucu ya, karunia tap-tap. Loh iyalah. Memang kalau semuanya jadinya karunia menginjili, rungkatlah semua room ini. Kalau semua orang diberi karunia di TikTok ini untuk menginjili, siapa yang nonton aku? Si Arta menginjili, si Borpas menginjili, si Nopi menginjili, terus yang nonton aku siapa? Hah? Sebab sama seperti tubuh, anggota tubuh itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, kalau bagian kau tap-tap ya udah tap-tap gitu. Ada bagian ngumpulin donasi. Ada bagian nge-give. Ada bagian mau kondo, ya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja, sah-sah aja, ya. Ingat, dosa ditanggung masing-masing. Kalau bikin dosa tuh agak direm, jangan ngegas terus. Nanti terlalu cepet, Please deh, mau kondo nggak diajak, oke. Halo user. Shalom. Mak, jangan kasih paus dia. Kan gue jadi nggak enak Bang Henok. Thank you ya Bang ya. Bisa nggak sih Bang 2 kali lagi? Ingat ya Bless Migat, jangan kasih tahu si Y. Nanti kalau Y tahu, dia pengen. Nanti dia nyanyi pula di roomku ya kan. Nah teman-teman ya, itu bisa diarsik Kak. Mana bisa paus diarsik sayang. Aduh Tuhan. Bisa nggak sih kalian ini mikir itu agak-agak cepet sedikit ya. Nggak bisa, paus itu nggak bisa diarsik. Kalau sempet Kak karunia aku nyapu. Nyapu apa kau? Nyapuin donasi. Ada memang karunia nyapuin donasi. Kebagian nyapu, Kak ntar jeruknya berapa liter? Nggak tahu aku Bang. Gitu ya. Tetap semangat Kak. Nah ini juga karunia ya. Memberi semangat itu juga karunia. Jangan salah loh kalian. Kan udah saya bilang. Jadi kita itu kalau dianalogikan oleh Rasul Paulus seperti anggota tubuh, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki. Tetapi jangan ada satupun yang bermegah diri dari semua anggota tubuh, karena semua ini bekerja bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Ya kan? Coba, mungkin nggak mulut kerjanya jadi tangan? Tap-tap, nggak bisa. Mungkin nggak kaki dipakai untuk ini? Ngelap? Nggak bisa. Semua sesuai dengan porsinya masing-masing gitulah. Tuh, kalian dengar itu ancamannya si Borpas, kalau nggak tap-tap awas kalian woi katanya. Gimana dong? Gitu. Horas. Harus kerja ke luar negeri biar ngegip paus. Terlalu rendah kali kok kira gaji di Indonesia ini harus keluar negeri kau. Remeh kali kok sama presiden kita. Sampai harus kok keluar negeri baru bisa beli paus. Aduh Tuhan. Masih banyak ya cukong-cukong kaya di Indonesia ini ya. Jangan gitu kok Bang. Oh nggak boleh gitu. Masih banyak kuku-kuku. Ya. Enci-enci.
yang dia jual kawat, jual besi, masih bisa nge-give paus. Kau harus sekali kau keluar negeri. Begitu ya. BPJS sudah gratis sekarang, Bang. Oke, siap. Semangat. Thank you, Mr. A. Silakan ya teman-teman, jangan ngerasa terzolimi dengan suara saya yang agak ketus ini. Jangan juga kalian merasa takut kepada saya. Kan Yesus bilang kan, janganlah kamu takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia. Siapa? Yesus, yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Ngapain kau takut sama aku? Ya, sebab aku bukanlah Syaitoni Rojim. Iya loh. Jadi kalian gak perlu takut sama aku. Aku udah baik. Baik aja. Aku kalau sakit aku kan dari IGD. Serius, kalian jangan langsung gagu lah. Santai. Saya habis tap share karena gak bisa aku kasih GBU. Iya, terima kasih Bu Resmi Ani Tobing. Iya, thank you Bu atas berkatnya ya. Udah cocok lah kok, jadi kalian tanya iman Kristen aja lah. Kak, kok buram HP saya, Kak? Nanti kau DM aja Paduka Rudal dibeliin HP baru. Gitu kan. Udah keriting jariku, Kak. Tap. Kalau sempat keriting jarimu, aku punya catokan. Nanti ku kirim. Nah, kau catok sendiri jari kau yang keriting itu, mau? Banyak cara. Kalau jari mulai mengkeriting, dicatok. Kalau kau tidak punya catokan, setrika nada. Kau luruskan. Banyak hal bisa menjadi solusi. Ada setrikaan. Salam dari Perancis, iya. Ya gitulah. Belum kapal, belum gas. Jual HP, beli paus. Ini kebodohan yang hakiki. Kak Agatha memberi pencerahan dengan cara uni otentik, peluk hangat. Nggak mau aku dipeluk. Belum muhrim. Mau. Jangan sempet-sempet peluk aku. Aku biar kata kayak gini aku mahal kali. Gak bisa kalian sentuh-sentuh aku sembarangan. Oh, mahal ini. Iya. Lemesin pakai air kalau keriting. Itu bukan keriting dia kayak kanibo kering, Mbak. Lemesin air seolah-olah tangan orang kanibo kering, kan jahat kali kok. Ingat ya teman-teman, kalian itu kalau typing itu jangan yang menyakitkan hati orang gitu loh. Nanti dibalikkan sama aku, megap-megap kalian gitu. Jangan ya. Pelukannya berupa nggak betul itu. Kak, mana lawan debatnya, Kak? Belum. Aku bilang ya teman-teman, sekali lagi aku kasih tahu kepada kalian ya. Saya live ini bukan untuk berdebat. Saya live ini untuk memecahkan ginjal orang. Gak ada, gue tuh gak pernah mau debat. Setiap saya live, saya pastikan saya itu hanya mau meremukkan ginjal orang. Itu aja. Paham ya? Itulah aku debat. Enggak. Aku gak spesialis debat. Spesialis meremukkan ginjal orang, bikin mimisan, ya. Empedunya pecah di dalam, udah pasti itu. Gitu. Cocok jadi pelawak. Nggak ada stasiun TV yang mau ini ngerekrut aku jadi pelawak. Lambung nongol. Makanya pada takut naik. Kok kira aku Tuhan sehingga kau takut? Merek catokan apa, Kak? Philip. Setrikaan dengan catokan sama itu. Mukanya banyak minyaknya, Kak. Iya, daripada mukanya banyak ininya, Bang. Banyak garam Rukiah. Ini banyak minyak, Bang. Karena minyak itu bikin awet muda ya. Tapi kalau penuh dengan garam Rukiah mukanya, itu lama-lama kering, Bang. Gitu ya. Gitu, daripada kering kayak kanobu kering, betul gitu. Udah nggak panjang rambutku, Kak, nggak bisa lagi dicatok. Nggak apa-apa, Bang, langsung berhijab aja, Bang. Bagus itu.
Prof Egi, tanggapannya tentang Prof Egi, nggak kenal aku. Nggak kenal ya. Apakah koin hilang ketika di banned? Enggak. Kak, akun baru. Iya, Kak Pinkan. Soalnya akunku udah di IGD semua. Gara-gara Kak Pinkan ini nggak pernah nge-give aku singa lagi. Jadinya gitu, Kak. Salah sendiri. Akun aku tuh ada yang diblokir ya, Kak Pinkan. Diblokir itu ada 1, 2. Di IGD selama 1 minggu itu ada 3 akun. Nah itulah. Ya semuanya di IGD, Kak, di ICU. Nah, yang ini cuman ini satu-satunya yang udah sembuh. Oke, ini gimana nih? Ada yang mau bertanya tapi ditarik putar-putar. Sangat disayangkan. Sebab bukan malaikat-malaikat yang disayangkan Tuhan, tetapi keturunan Abraham. Ngapain disayangkan? Oke, kalian mau bertanya silakan ya. Bisa balik lagi nggak, Kak? Kalau udah diblokir nggak bisa balik. Tapi kalau di banned, masih ada ini pertimbangan untuk bisa live lagi. Gitu. Oh ya. Ya, salam ya. 3 akun resminya apa aja, Kak? Akun aku tuh Umi Tercinta. Yang pertama itu Umi Tercinta. Umi Tercinta yang mukanya kayak gitu tuh. Tuh yang cantik yang di atas tuh. Bisa diblok, Kak. Iya, karena udah peringatan tuh banyak banget dari TikToknya. Di report, Kak, biasalah. Kaum panasan, kaum gurun. Ya, yang cantik kayak yang di atas itu, yang pakai kerudung, bibirnya merah menyala kayak pinggiran koreng. Nah itu Umi Tercinta yang mukanya itu akun aku. Satu lagi Agatha Isbak. Nah mukanya pun yang kayak gini tuh itu aku. Nah Agatha Isbak, Umi Tercinta sama ini. Cuman itu aja 3 akun resmiku, sisanya itu palsu. Istri Mas Bejo di ICU, Bang. Gitu ya, Kak. Nah, gitulah. Ya, Agatha Isbak. Jadi nanti kalian lihat aja di atas tuh. Gitu. Umul bukan asli. Gak ada lagi nama Umul. Gak ada. Kakak dari kampung ya, Kak? Enggak lah, dari kota. Kau aja yang dari kampung. Gak ada tampang-tampangku, ini tampang kampung. Ini tampang-tampang kota. Mana ada kayak gini tampang kampung. Orang kampung tuh susah-susah yang mukanya itu gak asik. Gak ada. Gak ada. Namanya Ningsi, Kak. Oh, wali kota namanya Ningsi loh. Mana kau? Jangan kau anggap remeh dengan nama Ningsi. Ya, Ningsi itu kekotaan itu. Cuman orang kampung aja niru-niru orang kota itu. Demi Ale kan nggak ada. Demi Ale udah meninggal. Logatnya kampung. Karena penontonku semuanya orang kampung. Jadi aku menyesuaikan lah. Cemana lagi? Ini kok tengok lah ini. Bermarga semua nih. Orang-orang kampung. Semua orang-orang dolok. Cemana? Aku kan lagi berkamuflase. Kok nggak menghargain kalau si Tambunan, si Talita, si Lolita, siapa lagi tuh? Yuk, bermarga semua ini. Cemana aku nggak ngikutin? Gila kau. Tonton we orang kampung. Iyalah. Inilah yang namanya down to earth. Itu jadi orang tuh kayak gitu, Bang. Jangan kok sok-sokan orang kota kau. Sok-sokan orang kampung lah. Kalau kau sok-sokan orang kota berarti kau bukan orang kota. Kalau aku ini sok-sokan orang kampung. Kenapa? Karena orang kota. Nggak ada orang kota sok-sokan orang kota. Nggak ada, Bang. Nggak ada ceritanya. Orang kota itu pasti sok-sok kampung. Paham kok ya? Nggak ngerti kok bahasa Indonesia udah. Down syndrome. Down to earth, bukan Down syndrome. Kau pun agak-agak lain. Kalau Down syndrome aku
Itu orang-orang spesial loh, terberkati loh. Itu. Halo, Hernawati. Halo. Assalamualaikum. Salam Pak Asima. Selamat hari Minggu ya. Salam. Keren kakak. Kata-kata keren itu nggak laku dibandingkan TikTok Universe. Nggak laku itu sama aku. Ini pengajaran apa ya kak? Ini pengajaran tentang cara menghadapi orang-orang sengkleh. Saya lagi mengajarkan cara bertahan hidup di sini. Kenapa kak? Mau nanya apa kakak? Aduh, gini ya Pak Khalid ya, kan udah saya bilang, saya ini nggak biasa ngobrol sama sampah Pak Khalid. Aduh, aku terlihat bodoh kalau ngobrol sama sampah loh Pak Khalid, serius. Bukannya apa-apa Pak Khalid, serius lah. Coba kalian bayangkan ya teman-teman ya, ada sampah plastik, terus kok ngobrol sama dia, cemana? Serius loh, nggak bisa aku Pak, mohon maaf ya Pak Khalid ya. Susah. Sakit perutku, ke dokter kau. Kalau nggak beli itu, apa namanya, diapet. Ya, kalau nggak kau gigitin jambu biji kalau sakit perut kau. Mau mencret kan? Salam. Udah nyampe Eda itu, lama kali nyampe. Katanya setengah jam lagi aku jalan. Nggak nyampe Eda itu. Mana lah Eda Ripa ini? Nggak nyampe. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang keluh. Tak apapun lagunya itu. Eda Ripa mau kesini, iya. Halo, kopi. Halo Mbak. Ya, silakan Pak kopi. Bisakah aku ngomong sebentar? Enggak. Ngapain kok ngomong sebentar? Jadi malu aku, turun aja lah. Ya aku bilang, bisakah aku ngomong sebentar? Iku jawab enggak. Terus kok turun? Ini apa laki-laki segini pemalunya gitu? Kenapa? Kemana kegarangan kalian? Hai laki-laki, saya rasa kalian itu adalah ras terkuat di dunia ini laki-laki. Ternyata tidak. Jadi malu. Apa topiknya ini kak? Bagi-bagi berkat? Jangan ngerasa terzolimi ya, Bapak Kopi ya. Nggak ada niatku loh, Pak. Karena kau nanya. Tapi kan kau nanya gini, bisa saya ngomong sebentar? Enggak. Tapi kau bilang, Mbak saya mau bertanya, pasti akan saya persilahkan. Boleh saya bicara sebentar? Ya nggak bisa lah, maksud aku banyak lah. Jangan sebentar, lamaan sedikit gitu, Pak. Soalnya nggak ada yang naik, Pak. Belum selesai orang ngomong. Itulah. Itulah, mana aku tahu ya kan. Bang Kicoy. Halo. Silakan Pak Bren. Oh. Ya, sebelum masuk pertanyaan, mau nanya dikit dulu nih. Sebelum masuk pertanyaan, mau nanya dikit. Halo. Itu kan udah masuk ke pertanyaan itu. Gimana sih konsepnya Tuhan? Silakanlah Pak, silakan. Gini Bu. Ibu ini kok namanya banyak sekali ya. Kita bingung mana nama aslinya. Bukan urusanmu itu. Apa mau tanya Pak? Ya gini Bu. Gimana? Kan Ibu percaya nggak itu kayak Rasul Paulus itu?
Halo. Apa Pak pertanyaannya Pak? Emangnya Rasul Paulus itu hidup sezaman Yesus, Kak? Enggak Pak, dia hidup sejaman dengan kau. Tetanggamu tuh Rasul Paulus itu. Ya, kan hidup nggak sejaman, Bu. Ya, gimana mau dipercaya gitu? Kalau Rasul Paulus nggak sejaman, cemana Rasul Paulus menganiaya Yesus? Rasul Paulus menganiaya Yesus, terus nggak sejaman. Cemana cara menganiaya nggak sejaman, Bang? Ya gini, Bu. Kan dari 12 murid dari 12 murid Yesus itu kan ya Paulus kan nggak ada, Bu. Ya gimana Paulus bisa menulis apa ya? Cerita hidup tentang Yesus. Itu kan logikanya gimana ya, Bu? Seandainya kan orang yang hidup nggak sejaman terus bisa menulis tentang Yesus, ya itu kan aneh, Bu. Lanjutkan Pak, lanjut. Iya, itu aja pertanyaannya, Bu. Kan Paulus kan hidupnya kan ya nggak sejaman lah kayak sama Yesus kan. Kok bisa ya dia menulis tentang Yesus gitu? Oke Pak. Gini ya Pak ya. Bapak dapat narasi dari mana? Rasul Paulus ini tidak sejaman dengan Yesus. Ya bukan dapat narasi. Saya mau nanya dulu. Kan, kira-kira Bapak dapat narasi dari mana Rasul Paulus ini tidak sejaman dengan Yesus? ya Dari mana? dapat sendiri, Bu. Dapat sendiri. Ya dari nonton. Gini ya Pak ya, saya kasih tahu di dalam Wahyu 1 ayat 8 ya. Yesus itu sudah ada berarti past imperfection. Sebelum segala zaman dia udah ada. Ada saat itu dan yang akan datang. Kalau Yesus itu dikatakan ada, yang sudah ada dan yang akan datang, berarti Yesus itu hidup di segala zaman. Jangankan di zamannya Rasul Paulus, Yesus aja itu ada di zamannya Musa, ada di zamannya Abraham, ada di zamannya Adam, ada di zaman saya sekarang ini. Jadi kalau Anda katakan Rasul Paulus tidak ada di zamannya Yesus, Yesusnya ada di zamannya Paulus, gimana dong? Ya, kamu baca Kisah Para Rasul 9 ya. Kamu kan katanya dapat sendiri. Saya nggak dapat sendiri. Saya dapat dari Rasul Lukas. Rasul Lukas menuliskan di dalam Kisah Para Rasul 9 bahwa ya, Rasul Paulus itu menganiaya Yesus, menganiaya gerejanya. Ketika perjalanan ke Damsik, Yesus itu menemui Rasul Paulus. Jadi kalau kamu bilang tidak sejaman, ya, karena zaman itu ngomongin abad, ngomongin beberapa ratus tahun. Ya. Jadi kalau kamu katakan Yesus itu tidak sejaman dengan Rasul Paulus atau Rasul Paulus tidak sejaman dengan Yesus, bagaimana mereka bertemu? Bagaimana Rasul Paulus menganiaya Yesus? Jadi Ya gini, Bu. Gini Pak, data temuan kamu ini nggak ada satupun. Jadi saya tidak bisa mempercayainya, gitu ya. Ya gini Bu, gini. Yesus itu manusia atau tidak, Bu? Manusia dan Allah. Itu. Yesus itu manusia dan Allah. Saya tanya dulu, manusia enggak, Bu? Iya. Maunya kan, aku kan sering sekarang nonton film Yesus. Itu nggak ada Paulusnya, Bu. Kok bisa ya Paulus ketemu sama Yesus? Aku pun nggak ada itu Aneh ya, Bu. di film itu. Aku aja nggak ada di film itu. Terus gimana dong? Terus aku harus kayak gimana? Gitu. Seandainya Anda pun tidak gini ya Pak ya, seandainya pun Anda tidak percaya Rasul Paulus dan di film itu nggak ada Rasul Paulus, imannya orang Kristen itu bukan iman dari film, itu yang pertama.
Ya, seandainya pun Rasul Paulus ini tidak ada atau tidak mengajar, tapi apa yang dinarasikan Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang Yesus itu mendukung tentang pengajarannya Rasul Paulus. Gitu. Karena yang diajarkan Yesus itu, Bang, di film itu kan diangkat dari Alkitab. Yang di dalam Alkitab itu, Bang, yang diajar Yesus itu para rasul, 12 murid dan 70 murid lainnya. Rasul Paulus ini diajar para rasul. Ngerti nggak? Jadi Rasul Paulus ini belajar dari mana? Dari para rasul, ini ada ayatnya. Ya, yang pertama kali ketemu itu murid-muridnya, yang terakhir sekali ketemu itu adalah Rasul Paulus. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi Bapak mau nggak percaya atau percaya terhadap Rasul Paulus, itu tidak mengurangi esensi dari bahwa memang benarlah Kristus Yesus itu sudah datang dalam rupa manusia ke dunia ini sebagai yang mewarisi segala sesuatu. Ya, Ibrani 1 ayat 2. Mewarisi apa? Mewarisi keimamatan, kenabian, dan raja. Gitu ya Pak ya. Teman-teman, thank you. Saya mau ketemu dengan Eda Rifa ya. Ada urusan sebentar dengan Eda Rifa dan Eda Nora ya. Jadi thank you ya teman-teman. Nanti kita live lagi ya. Saya mau ada urusan sebentar ya. Ini mau tanda tangan kontrak ya di Maldives. Ya. Jadi nanti kita live lagi ya. Thank you yang udah berpartisipasi di sini, thank you yang udah tap-tap, thank you yang udah nge-give, Bang Henok, thank you, Kak Holin, Mom Raffles, Anggilus, Gianuca, Batara, Kirie, Bonang, Pon Kejora, Bang Kicoy, burung darat, burung laut, burung angin, burung masuk angin, burung muara, burung sungai, semuanya ya. Thank you semuanya ya, A, U, U, E, O, O, semua yang ada di sini, semua yang udah berpartisipasi di sini. Nanti kita live lagi ya. Izinkan saya untuk tanda tangan kontrak dengan Uniriva di Maldives karena kami mau membeli satu pulau ya, pulau di Hawaii. Thank you semua burung-burungan dan semua bunga-bunga bakung ya, semua yang ada di sini ya. Shalom, Tuhan memberkati ya. Untuk teman-teman ya, ini saya bagikan lagi info. Untuk teman-teman yang merasa terberkati dengan pelayanan saya untuk membantu saya, boleh DM ya. Kalian kalau butuh rekening saya atau apa, kalian ingin menyampaikan berkat, langsung aja ke DM saya. Saya tidak pakai calo donasi ya, seriusan. Itu ya teman-teman ya. Kalau kalian merasa terberkati, silakan membantu saya. Nanti DM saya, nanti kalau kalian butuh rekening saya atau apa, nanti bisa DM langsung. Japri langsung ke sini ya, tidak di akun yang lain karena akun yang lain lagi di IGD gitu ya. Thank you ya semuanya ya, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom.